Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah kita akan teruskan seri kajian kita tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang mengatasi kemurkaannya sehingga seseorang yang diyakini oleh orang ramai ia kekal dalam neraka. Bahkan yang empunya diri pun mungkin tak terlintas untuk masuk surga. Karena yang empunya diri ini semasa di dunia menyadari betul bahwa dia tidak melakukan, mengamalkan, mengerjakan apa-apa kebaikan. Coba ya, saya ulangi. Betapa luasnya rahmat Allah yang mengatasi kemurkaannya. Sehingga seseorang yang menurut orang lain dah tak layak masuk surga, selayaknya kekal dalam neraka. Dan yang empunya diri pun mungkin tidak punya harapan untuk masuk surga. Karena ia menyadari di dunia tidak melakukan apa-apa kebaikan, walaupun sedikit. Terlebih-lebih lagi, ketika hamba-hamba Allah yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat, semuanya telah memberikannya. Malaikat telah memberikan syafaat kepada yang layak. Dan semua yang layak mendapatkan syafaat malaikat keluar daripada neraka. Para nabi yang juga diizinkan oleh Allah memberi syafaat telah memberikan syafaat kepada mereka yang layak. Orang mukmin pun telah yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat telah memberikan syafaat kepada mereka yang layak.
Sehingga boleh dikatakan sudah tidak ada lagi hamba-hamba Allah yang Allah izinkan untuk memberi syafaat kepada orang ini. Ya, saya sebutkan orang ini aja lah. Karena sudah. Dia tidak berhak mendapatkan syafaat malaikat. Mungkin mengharapkan syafaat para nabi, dia tak berhak lagi syafaat nabi. Mungkin mengharapkan syafaat sesama mukmin muslim, dia pun juga tidak berhak. Lalu apa lagi yang diharapkan ketika dalam neraka? Subhanallah, dalam hadis terakhir yang kita pelajari itu, ini hadis tempoh hari yang kita pelajari, walam yabqa illa arhamur rahimin. Dan tidak ada lagi kecuali Allah yang diharapkan. Memohon, mengharapkan syafaat malaikat tak dapat. Mengharapkan syafaat para nabi tak dapat. Mengharapkan syafaat orang mukmin tak dapat. Sudah. Nak mengharap siapa lagi? Karena hamba-hamba Allah yang diizin oleh Nabi syafaat, semuanya telah memberikan syafaat dan dia tak termasuk. Hadis minggu lepas, tengok bagian terakhir itu. Lalu Allah mengambil, menggenggam satu genggaman daripada neraka, sehingga keluar daripada neraka dengan sebab genggaman Allah itu sejumlah kaum, bukan seorang, satu kaum. Lam ya'malu khairan qattun. Tolong, ini yang poin yang penting untuk kita pahami. Lam ya'malu khairan qattun. Masya Allah. Mereka tidak pernah melakukan, mengamalkan kebaikan sedikit pun. Subhanallah. Tak ada kebaikan sikit pun yang mereka telah lakukan semasa di dunia. Bahkan saat itu dia sudah kembali menjadi hancur lebur. Dah tak berupa makhluk dah. Karena terlalu lama di dalam neraka. Hangus. Lalu Allah campakkan dia dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah. Kemudian tumbuh anggota tubuhnya sebagaimana tumbuhnya tunas-tunas yang keluar daripada benih pokok. Setelah menjadi makhluk yang sangat sempurna, dibubuh rantai pengenalan di lehernya, yang dengan rantai pengenalan itu semua ahli surga, semua makhluk mengenai dia ahli surga. Dan dia mendapat gelaran utaqo min utaqo illah, atikullah. Orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Bukan kerana amalan baik yang dilakukan, karena dia tak pernah buat baik. Bukan karena syafaat malaikat, karena dia tidak layak mendapatkan syafaat malaikat. Bukan karena layak mendapatkan syafaat para nabi, dia tidak layak. Bukan karena syafaat orang-orang mukmin, tidak. Tapi dibebaskan daripada neraka semata-mata karena rahmatullah. Masya Allah. Rahmatullah. Ini orang terakhir. Orang terakhir masuk neraka. Begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim ini, jamaah sekalian, memanglah ulama hadis berusaha untuk memberikan penjelasan lebih. Baik, saya ingin sampaikan beberapa penjelasan
berkaitan hadis terakhir ini, yakni pada kalimat, tolong di situ kalimat lam ya'malu khairan qattu. Itu underline tuh. Lam ya'malu khairan qattu. Itu yang saya ingin tambahkan penjelasannya. Ya. Lam ya'malu khairan qattu. Itu underline. Mereka tidak pernah. Lam tuh bila masuk present tense itu mana tidak pernah. Jadi lam ya'malu, mereka tidak pernah beramal, melakukan menjadi khairan, kebaikan, qattu. Qattu itu maknanya sama sekali. Not at all. Tak sikit pun tak. Semuanya macam mana boleh masuk surga? Bukan sekadar tak beramal, karena yang melayakkan orang itu dapat dapat syafaat, ia kena ada kebaikan. Dia tak ada kebaikan. Sehingga syafaat yang Allah izinkan, makhluk-makhluk yang Allah izinkan beri syafaat pun mereka tak layak. Akhirnya Allah dengan rahmat yang luas dimasukkan orang dalam surga selepas ia diciptakan, dibentuk semula dan bentuk yang paling sempurna selayaknya surga, karena sudah hangus, lebur, dan sebagainya. Jemaah sekalian, agar hadis ini tidak menimbulkan salah faham buat orang Islam. Sebab boleh jadi, kalau kita tidak pelajari akan syarahnya, ulasnya mungkin ramai orang salah faham. Oh, rupanya tak payah buat baik pun, banyak dosa pun masuk surga. Nah, kan susah itu. Hadisnya sahih. Ada hadis sahih. Orang tak buat baik, tak ada amal sikit pun boleh masuk surga. Nah, kan bahaya. Akhirnya, ia mewajarkan dirinya untuk buat dosa. Buat dosa, buat tinggal yang diperintah ke, langgar legah, dah tak rasa bersalah. Karena dia punya tahqiq, punya pembenaran. Dia ada hadis yang dijadikan untuk justify perbuatan jahatnya. Itu bahaya sekali. Bukan begitu maksudnya. Baik, saya bacakan sedikit penjelasannya. Tengok di bawahnya itu, yang Arabnya, saya baca untuk yang saya tulis dahulu. Waqad bayyana al-ulama'u, coba ya. Waqad bayyana al-ulama'u anna hadhihi syafa'ata hiya liman qala la ilaha illallah wa jaa'a bi aslit tauhid walakinnahu lam ya'mal khairan qattu. Ini penjelasannya. Terjemahannya, waqad bayyana ulama, dan sungguh para ulama telah menjelaskan. Wow dan qad sungguh, bayana menjelaskan atau penjelasan al ulama, para ulama. Anna hadhihi syafa'at, bahwasanya syafaat ini, jadi orang tu akhir masuk surga walaupun yang terakhir, hiya, itu yang hiya liman, bagi siapa yang qala, pernah berkata di dunia dulu, la ilaha illallah, pernah mengucap kalimah syahadah. Semasa hidupnya ia pernah mengucap kalimah syahadah. Wa jaa'a bi aslit tauhid, dan dia telah membenarkan dasar dan asas tauhid, mengesakan Allah. Syahadahnya tidak terbatal dengan syirik hingga mati. Sepanjang hayatnya dia tidak pernah melakukan dosa
yang menyebabkan syahadah tauhidnya terbatal hingga mati. Maknanya sehingga mati dalam hatinya masih ada tauhid. Walakinahu, tetapi orang ini lam ya'mal khairan qattu. Masya Allah. Tidak pernah melakukan amalan kebaikan sama sekali. Sama sekali. Bolehlah dikatakan begini. Orang ini semasa hidup pernah mengucapkan syahadat. La ilaha illallah. Dan sepanjang hayatnya, ia melakukan macam-macam dosa. Macam-macam dosa. Maksiat. Sama ada dosa kerana meninggalkan suruhan, atau dosa karena melanggar larangan. Apa dosa yang ia tidak dilakukan? Semua dilakukan. Hanya satu je dosa yang dia tak buat. Yakni dosa yang boleh mengakibatkan syahadahnya terbatal. Syirik lah maknanya. Dosa syirik tak buat. Sehingga akidahnya tidak terbatal. Nah, inilah yang dimaksudkan ayat ini. Lam ya'mal khairan qattu itu maknanya dia tak pernah melakukan amalan-amalan zahir. Solat tak buat, puasa tak buat, infak tak buat. Macam-macam dosa. Yang tak buat apa? Karena semua buat, syirik tak buat. Karena kalau syirik tak buat, syahadahnya terbatal. Kalau syahadah terbatal, tak ada tiket masuk surga. Oleh sebab dia tidak ada kebaikan, sikit pun, oleh sebab dia banyak dosa ketika mati, maka ia tidak terselamat daripada api neraka. Sebab itu dibakar. Tapi dengan asbab ia masih punya tauhid dan tidak terbatal, ia terselamat daripada kekal dalam neraka. Tolong fahami betul-betul. Kerana ia tidak beramal baik, kerana ia banyak dosa, nasibnya di akhirat, dia tidak selamat daripada siksa neraka. Tak selamat. Akan merasakan azab neraka. Tapi oleh sebab ia punya akidah tauhid yang tidak terbatal, ia terselamat daripada kekal dalam neraka. Beza ya? Kalau tak ada amalan, banyak dosa, ia tak selamat daripada api neraka. Jika ia punya syahadah tauhid, ia terselamat dari kekal. Selamat daripada kekal dalam neraka. Maknanya mungkin disiksa triliun tahun, tapi tidak kekal. Contohnya ini. Ini orang yang terakhir. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Sehingga Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan atau juga rahmatnya hingga masuk surga. Nah, ini sesuai jamaah sekalian dengan coba firman Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya tak sempat cantumkan. Lihat surah Maryam, surah yang ke-19. Surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-70, ayat yang ke-87. Surah 19 ayat 87. Saya baca daripada ayat 86, sebenarnya 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ
jahannama wirda. Dan nasuku, kami menggiring, mengarak, menghalau pun boleh. Al-mujrimin, akan orang-orang yang berdosa itu. Kami arak, kami giring dia, kami halau mereka itu ila jahannam, kepada neraka jahannam. Wirda, masuk, mendatangi. Orang-orang berdosa digiring masuk, diarak masuk, dihalau masuk ke dalam jahannam. Jahannam. Adakah nasib orang yang dalam jahannam ini sama? Adakah orang yang masuk dalam neraka jahannam ini sama? Jawabannya tidak sama. Saya ulangi. Adakah orang-orang yang banyak dosa yang diarak, digiring, dihalau masuk neraka jahannam ini, nasibnya di neraka jahannam nanti sama? Tidak sama. Macam mana boleh tidak sama? Ayat 87. La yamlikuna syafa'ah. Mereka orang-orang yang banyak berdosa yang kami giring, kami halau masuk neraka jahanam itu, la yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak memiliki syafaat. Tak dapat pertolongan, tak dapat syafaat. Nah, orang-orang yang jenis pertama ini, lanjut syafaat ini kekal selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Orang-orang yang berdosa diarak, digiring masuk jahanam, rupanya ada dua kategori. Kategori pertama, kekal di dalam jahanam karena tak dapat syafaat. Syafaat malaikat pun tak dapat, syafaat Nabi pun tak dapat, seorang mukmin pun tak dapat, rahmat Allah pun tak dapat, kekal. Kategori kedua, ahli neraka jahanam, illa manit takhadha indar rahmani ahda. Illa, kecuali man, siapa yang ittakhadha, dia telah mengambil atau menjadikan indallahi, di sisi Allah, dan perjanjian. So, kategori kedua ini ya. Orang yang dimasuk jahanam itu semua orang yang berdosa. Betul, namanya mujrimin. Semua orang berdosa masuk neraka. Dan ada dua kumpulan, dua kategori. Kategori pertama, mereka banyak dosa, masuk jahanam, kekal abadi selama-lamanya. Tidak akan mendapat syafaat dari siapapun. Dari malaikat pun tidak, Nabi pun tidak, orang mu'min tidak, rahmat Allah pun tidak. Kekal. Tapi Allah kata, adakah semua kekal? Oh tidak. Illa, kecuali manitta khoda indar rahmani ada. Kecuali orang-orang yang berdosa tadi, yang masuk jahanam berdosa tadi, dahulu semasa di dunia, pernah buat ahdun di sisi Allah. Perjanjian. Dalam tafsir Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, maksud ahdun di sini, orang ini dahulu pernah buat perjanjian di sisi Allah. Ya, semacam pernah buat MOU dengan Allah. Ahdun di sini yakni kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Di dunia pernah buat MOU, buat ikrar taat setia, aku janji. Dia kata, ya Allah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Itu namanya ahdun. La ilaha illallah. Itu ahdun. Nah, orang seperti ini, mana orang yang bertauhid. Betul? Bertauhid. Hingga mati, tauhidnya tidak terbatal kerana tidak melakukan syirik. Syirik besar tentunya. Tetapi orang ini banyak dosa. Dosanya sangat banyak.
Sebab itu digiring masuk neraka. Tetapi tidak kekal. Nah, orang inilah yang dikatakan terselamat dari kekal dalam jahanam. Karena ia pernah buat MOU dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan. Lam ya'mal khairan qatun itu yakni amalan-amalan yang sifatnya zohiriyah. Sholat ke, bagi orang tua ke, tolong orang ke, bahkan maksiat dilakukan semuanya. So, itu kita sedih jamaskan. Sekarang ni Allahu Akbar. Maaf ke cakap sedikit saja, supaya kita ni janganlah disesatkan dengan pahaman-pahaman yang tak betul. Ya. Maaf saya terpaksa cakap. Sekarang neraka ini mudah sangatlah dijual belikan. Tuh nakutkan orang. Ini ada orang tak undi A masuk neraka. Kalau undi B masuk surga. Apa kena mengenal Allahu Akbar. Neraka begitu mudah. Dengan neraka ini apa ya? Saman parking apa? Neraka diingat macam orang kena saman parking. Kalau awak nak paksa pai di sini, awak kena saman. Patutlah. Ini Allahu Akbar. Sedihlah kena rasa. Minta maaf Jamsian. Katalah kalau orang awam kurang punya pemahaman agama yang mencukupi. Lalu mendengar orang yang cakap ini dianggap orang yang beragama. Penampilannya macam agamawan, macam mana. Guna percaya macam mana? Kita tak boleh ya orang tu neraka, surga tak boleh. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalau dalam istilah dunia itu masalah apa tu? Hak apa nama tu? Prerogatif. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam makan menteri kan hak prerogatif Perdana Menteri kan. Kita tak ada campur, tak boleh. Bayangkan ya. Tak pernah melakukan apa-apa kebaikan. Dosa. Tak tahulah sebanyak dan mana dan sebesar mana. Hanya mula tauhid. Betapa pentingnya tauhid. Ya. Bila banyak dosa, tauhid tak ada, ia kekal dalam jahanam. Banyak dosa, tauhid ada, tak selamat daripada siksa jahanam, tapi terselamat daripada kekal. Walaupun tak sudah berapa ribu tahun. Berapa ribu tahun. Itulah rahmat Allah. Itulah rahmat Allah. Kata Ibnu Hajar, lepasnya saya bacakan. Yaqulu Ibnu Hajarin rahimahullah. Ibnu Hajar berkata, ini ulasan Ibnu Hajar Asqalani, seorang muhadis terkenal. Ibnu Hajar Asqalani berkata, wa syafa'atun ukhra, dan syafaat lain. Yaitu selain syafaat yang tadi lah, selain syafaat malaikat, para nabi, orang mukmin, hiya syafa'atuhu, adalah ia sama itu syafaatnya fiman qala, bagi siapa yang pernah berkata la ilaha illallah walam ya'mal khairan qattu, walaupun dia tidak pernah melakukan apa-apa kebaikan. Sama dengan yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, ulama. Baik. Dan jangan lupa hadis sebelumnya yang kita pelajari. Hadis sebelumnya yang kita pelajari. Orang jumpa di akhirat, lalu dia jumpa Allah di akhirat, lalu Allah hisab, membawa dosa, catatan rekod dosanya, file mahkamah, file pendakwaannya, kisnya 99 kontainer. Betul kan? Yang satu kisnya saja,
Sejauh mata memandang. Ini 99. Orang ini dah yakin masuk neraka dan kekalah. Ditanya ada kebaikan? Tak ada, ya Allah. Tak. Langsung saya tak merasa pernah buat baik. Allah kata ada. Lalu Allah keluarkan envelope kecil saja ibaratnya. Sebab bitaqah tu envelope. Ya, envelope macam angpau tu lah kecil. Diisi. Isinya la ilaha illallah. Ditimbang. La ilaha lebih berat. Orang itu hanya dapat pengampunan bagi dosanya. Pengampunan daripada Allah SWT bagi segala dosanya. Dan masuk surga. Kalau itu, adakah tidak bertentangan dengan hadis ini? Kalau hadis sebelumnya, dosa orang yang banyak tadi, kan adalah Allah ampunkan. Tapi hadis yang kita pelajari ini, orang adalah ilallah. Dosa banyak, disiksa dahulu. Akhirnya masuk surga kemudian. Macam mana tu? Kalau ikut hadis sebelumnya, sebanyak manapun dosa, jika syahadat tidak batal, Allah ampunkan dosa itu di akhirat dan masuk surga terus. Tapi hadis yang kita pelajari ini, banyak dosa, la ilaha illallah tidak terbatal, kenapa Allah siksa dahulu? Hingga habis lebur dan masuk surga yang terakhir. Karena la ilaha illallah. Kenapa tak sama cara Allah memperlakukan orang yang bertauhid yang ada dosa dengan orang yang bertauhid yang juga ada dosa? Nah, inilah yang telah kita pelajari pada siri-siri dahulu jamaah sekalian. Orang yang mati jumpa Allah kemudian bawa dosa. Dosa secara umum dalam hal ini saya bagi dua. Satu, dosa syirik. Dua, dosa selain syirik. Bila orang mati, kemudian jumpa Allah, membawa dosa syirik, tak sempat bertaubat sebelum matinya. Habis syirik besar ya ini. Syirik besar ya mas sekalian. Pasti orang itu kekal di dalam neraka. Jika dosanya dosa syirik besar, kekal dalam neraka. Sebenarnya orang mati bawa dosa, dosanya banyak dan dosa juga besar. Termasuk dosa syirik, tapi syirik kecil, bukan syirik besar. Sebab syirik kecil itu dosa besar, tidak membatalkan syahadah. Syirik besar memanglah dosa besar dan membatalkan syahadah. Yang kedua ini mati bawa dosa yang banyak. Dosanya besar-besar belaka. Termasuk dosa syirik, tapi syirik kecil. Nah, syahadahnya tidak terbatal. Di akhirat orang macam ini nasibnya terpulang kepada Allah. Insya'a ghafara lah wa insya'a adzabah. Jika Allah menghendaki, Allah boleh mengampunkan dosa orang ini. Contohnya, hadis sebelumnya, Allah ampunkan tuh. Walaupun dosanya 99 kontainer. Seadanya tidak apa-apa, Allah ampunkan terus masuk surga. Wa insya'a adzabah. Dan jika Allah menghendaki, Allah siksa dahulu sebelum masuk surga. Ya, ini hadis yang kedua. Itu biasanya. Tapi kalau dosa itu dosa syirik, apalagi syirik besar, Allah tak akan ampunkan dan syahadahnya terbatal. Itu. Jadi tidak berlawanan dengan hadis sebelumnya. Yang kedua, kesimpulan kedua jamaah sekalian, begini. Di dalam Al-Quran kita selalu menemukan ayat, kita baca ayat dan kita itu dirangkaikan antara iman dan amal soleh. Ada karena dalam Al-Quran ini ada mereka jamaah sekalian, iman pada Allah, iman pada Rasul itu dirangkaikan. Solat dan zakat itu dirangkaikan tuh. Aqimus shalah atau zakah jadi satu. Kemudian iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Itu selalu tuh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan amal soleh. Iman dan amal soleh.
Jamaah sekalian, ada rahsia. Ya, ada rahsia. Kenapa iman dan amal soleh oleh Allah dan Al-Quran selalu dirangkaikan. Orang yang beriman dan amal soleh. Sebenarnya selalu dirangkaikannya perintah solat dan perintah zakat. Selalu dirangkaikannya perintah patuh pada Allah, taat pada Allah, dan taat pada Rasul. Atiu Allah wa atiu Rasul. Begini jamaah sekalian, ini bahasa mudah ya untuk memahami secara mudah. Iman dan amal soleh sentiasa dirangkaikan dalam Al-Quran. Alladzina amanu sholihat. Karena begini ya. Ibaratnya iman ini ibaratnya macam tiket masuk surga. Orang tak ada iman, yakni tak ada akidah tauhid, maknanya tidak punya tiket masuk surga. Walaupun mungkin amal solehnya banyak. Amal soleh banyak, tapi akidah tauhid tidak ada. Ya, neraka lah. Dan tidak akan masuk surga, kekal dalam neraka. Sementara orang yang ada iman, akidah tauhid, tapi tidak punya amal soleh, punya akidah tauhid, tak punya amal soleh, dia tidak ada pendinding diri daripada api neraka. Artinya apa? Dia disiksa di neraka. Kenapa? Tidak ada yang melindungi dirinya. Amal soleh itu ibaratnya pendinding diri. Ya, macam baju khalis api. Baju khalis api neraka itu amal soleh. Tak ada amal soleh, tak ada baju lah, panas lah. Kerana dia punya syahadah yang tidak terbatal, bila nanti sudah cukup siksanya di neraka, sesuai dengan dosanya, maka ia akan masuk surga. Karena ada tiket. Yang banyak amal soleh, tak ada syahadah, tak boleh masuk surga. Kerana tiket tak ada. Habis apa bezanya? A, B, C, tak ada iman. A kafir, B kafir, C kafir. Kalau sama kafir, mana sama neraka lah. Betul. A kafir kerana mempercayai Allah punya anak namanya Isa. Kafir lah. B kafir kerana percaya Allah punya anak namanya Uzair. Yahudi lah tu. C kafir kerana dia percaya Tuhan itu Trinity. 3-1-1-3. Trinity lah. Bukan 3-in-1 lah. Kalau 3-in-1 tu cappuccino. Cappuccino. Ada Tuhan pencipta. Dewa pencipta. Namanya Brahma. Ada Tuhan penjaga, pemelihara. Namanya Vishnu. Ada Tuhan yang kerjanya merusak je. Bila tiba masa merusak, mematikan, menghancurkan. Namanya Siva. Brahma, Vishnu, Siva. Yang satu kerjanya buat saja. Tak ada nak jaga. Bila siap situasinya, serahkan kepada yang jaga. Namanya Vishnu. Vishnu tak erti buat, erti jaga je. Dan tak erti mematikan kerana tak ada kuasa. Serah. Bila tiba masa untuk hancurkan, serahkan pada Siva. Jadi Brahma, Vishnu, Siva. Trinity. Mesti kira sama. Kufur juga. Kufur juga. Nah, sebab itu jamaah sekalian kan, mungkin kalau yang punya kawan sahabat orang Hindu kan dia suka suka yang dema Tuhan Vishnu ini. Vishnu ini jaga. Itu suka. Dan mereka percaya Vishnu ini pernah menjelma menjadi manusia suci, turun ke dunia. Turun ke dunia pernah menjelma. Setelah jadi manusia namanya bertukar daripada Vishnu menjadi Krishna. Jadi Krishna. Itu ramai mereka yang suka nama Krishna Murti. Wah, suka sungguh Krishna Murti. Krishna itu jelmaan Tuhan Vishnu. Murti itu mana dewa, penguasa. Nah, tiga ini syirik. Nasrani syirik. Tak ada tauhid karena percaya Isa anak Allah. Yahudi musyrik.
tak ada tauhid. Karena percaya Allah punya anak namanya Uzair. Hindu, musyrik. Karena meyakini ada 3 Tuhan tadi. Makna tauhid tidak ada. Betul. Bila tauhid tidak ada, mana tak ada tiket masuk surga? Ya. Tetapi ABC tadi amalnya banyak. Yang Nasrani amalnya banyak. Itu. Ada Yahudi itu amalnya sedikit. Katalah. Yang Hindu itu ada amalnya banyak, ada yang sedikit. Macam mana bezanya? Macam mana nasibnya? Semua kekal dalam neraka, betul. Daripada segi kekal atau tidak, mereka ini semua kekal dalam neraka karena tidak tauhid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Siksa mereka di neraka tidak sama antara mereka yang punya banyak amal baik dengan yang sedikit punya amal baik dengan yang jahat. Kafir yang baik di dunia, banyak jasanya, banyak pertolongannya, banyak bantuannya. Ya amal solehnya banyak lah. Walaupun tak boleh masuk surga, siksanya di neraka relatif lebih ringan dibandingkan dengan orang kafir yang tidak punya amal kebaikan. Apalagi dibandingkan dengan orang kafir yang jahat di dunia. Sebab azab di neraka itu pun bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Itu yang dimaksudkan. Jadi sama daripada aspek sama-sama kekal. Tetapi berbeza daripada segi berat atau ringannya siksaan. Baik. Berikutnya, saya bacakan yang berikutnya lagi. Daripada Abi Hurairah. Ini penjelasannya ya. Tengok contoh. Orang ini tak merasa langsung bahwa amalnya itu besar nilainya baginya. Tapi Allah Subhanahu wa taala rupanya menilai sangat besar. Ada amalan, perbuatan yang seringkali kita atau ya manusia lah menganggap amalan itu kecil. Remeh-temeh. Tetapi hakikatnya amal itu sangat besar di sisi Allah. Yang mungkin membolehkan yang melakukannya itu nanti akan masuk surga dengan rahmat Allah. Ya mungkin karena kecilnya amalan itu sehingga Nabi menyatakan dia tak pernah buat baik. Ada tapi sangat kecil gitulah. Baik, ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inna rajulan lam ya'mal khairan qattu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata dan menjelaskan hadis Nabi tadi, inna rajulan sesungguhnya ada seseorang lam ya'mal khairan qattu. Semasa di dunia dia tidak pernah beramal, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, sama sekali. Sama sekali. Tetapi tengok, wakana yudayinun nas. Orang ini ya tak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali. Ya mungkin perintah ditinggalkan, larangan dilanggar gitulah. Hanya saja orang ini di masa di dunia pernah satu perbuatannya apa? Kana yudayinun nas. Suka memberi pinjaman, suka memberi hutang kepada orang lain. Bila ada orang lain susah, datang kepadanya, minta bantuan, dia tak bagilah, dia tak pernah buat baik. Mana boleh minta bantuan senang-senang? Pinjam boleh lah. Pinjam. Jadi orang ini pinjam datang. Kalau pinjam boleh, kena bayar balik. Suka bagi pinjaman, hutang pada orang lain. Yang memerlukan tentunya. Bukan sedekah ya. Bukan sedekah. Tak tahulah dulu masa menuntut jamaah sekalian, ada seorang ustaz tu cerita, waktu itu saya tidak faham, sampai sekarang pun saya masih berfikir, betulkah? Gitu. Saya kata ustaz tu begini, ini ketika cerita tentang hukum hakam hutang piutang. Beliau pernah kata begitu, kamu tahu tak murid-murid sekalian,
Boleh jadi, mungkin sahaja memberi pinjaman kepada orang lain, memberi utang kepada orang lain, itu ganjarannya lebih besar daripada memberi sedekah kepadanya. Bingung kita memahami. Memberi pinjaman itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Macam mana bersedekah? Alasannya dikata, ya kalau kamu memberi pinjaman kepada orang lain, pasti orang itu sedang kesusahan. Hanya orang yang susah saja yang terpaksa meminjam. Bila kamu beri pinjaman, mana kamu menolong dia. Menolong dia. Membebaskan dia dari kesusahan. Hutang. Jadi filosofi hutang itu sebenarnya meringankan kesusahan orang lain. Biasanya seorang hutang pasti susah lah. Ini kalau dalam budaya Islam ya, dalam budaya Islam ini hutang ini hanya biasanya dilakukan oleh orang susah. Masalahnya zaman moden ini pelik, dunia moden ini. Kalau orang susah cari loan malah tak dapat. Betul kan? Orang susah cari loan pasti dapat, pergi bank katalah. Kemudian tadi datanglah pakai capal buru ke, pakai apa ke, plastik bag, nampak susah. Jumpa manager lah, cik, apa nak cari pinjaman? Pinjaman, cik. Pakcik, orang mana saya ni? Pakcik ada rumah, saya tak ada. Pakcik ada tanah, tak ada. Tapi nak pinjaman pakcik? Bukan banyak lah, cik, 10,000 je. Mana pihak bank percaya? Mungkin ditolak. Tolak boleh pakcik, pakcik tak layak. Pakcik tak layak. Pakcik tak layak mendapatkan pinjaman. Tapi coba kalau yang datang tu pakai kereta mewah. Wah. Dengan pengawal, dengan bodyguard. Wah. Buka pintu pun orang bukakan. Beg ringan pun orang bawakan. Oh, pasti dapat. Jadi zaman moden pelik. Orang susah tak layak dapat pinjaman. Tapi orang yang layak itu justru orang yang senang. Dalam Islam, bila orang berhutang itu mana orang yang susah. Sebab itu kalau kita bagi pinjaman, mana tolong orang susah. Sementara sedekah, katanya, sedekah tak semestinya yang menerima itu orang susah. Belum tentu orang yang kita berikan sedekah itu memerlukan sedekah kita. Sedekah, hadiah itu kan tidak semestinya kita berikan pada orang susah, ya Mas kan? Sedekah itu, iya. Boleh pada orang senang, boleh pada kawan, boleh. Jadi kata guru saya, sebab itulah memberi hutangan itu boleh jadi pahalanya lebih besar pada sedekah. Jadi orang ini masa dunia suka memberi pinjaman. Yudayinun nas. Fayaqulu li rasulihi, lalu orang ini berkata kepada utusannya, ya yang tukang kutip hutang itulah. Bukan cetinya ya, yang dia orang kaya, jadi inilah yang bagi pinjaman, yang disuruh untuk serahkan pinjaman, nanti yang kutip pinjaman, dia berpesan begini. Wahai kamu, aku tugaskan kamu beri pinjaman pada orang itu, dia nak pinjam. Dan kamu pergi pada si fulan, minta balik pinjamannya karena sudah tiba masanya membayar balik. Pesanannya apa? Khud ma tayassara watruk ma asura. Ini pesanan dia. Wahai kamu, ambil, minta balik pinjaman daripada orang yang senang, yang mampu, pinjam. Dan sekarang nampaknya dah mampu bayar balik, minta. Kepada yang mampu bayar balik, minta. Ambil. Watruk ma'usiro. Watruk dan usiro. Dan tinggalkan bagi siapa yang menghadapi kesusahan. Kalau kamu nak kutip hutang pada B, dan B nampaknya susah, belum mampu bayar, jangan paksa. Biarkan saja. Jangan kutip. Jangan kutip. Ini amalan orang ini semasa di dunia. Suka bagi pinjam pada orang,
Kemudian bila tiba masa bayar balik, bagi yang mampu bayar, dia minta balik. Bagi yang tak mampu bayar, udahlah, tak bayarlah, tak bayar. Ini amalan. Watajawaz. Lepas kamu biarkan, watajawaz. Dan kemudian biarkan. Ya, bebaskanlah. Bebaskan. Kalau dalam bahasa kita, halalkan aja lah. Tak payah kutip. La'allallahu ta'ala ayatajawaza anna. Sebab boleh jadilah dengan kita suka membebaskan pinjaman orang yang tak mampu bayar balik pinjaman, Allah nanti akan membebaskan kita. Allah nanti akan meninggalkan kita. Maknanya tidak menyiksa kita. Falamma halaka, maka tatkala orang ini meninggal, ketika orang ini meninggal, qala Allahu azza wa jalla lahu, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Di alam barzah ditanya oleh Allah, di alam ghaib ditanya oleh Allah karena sudah meninggal. Hal amilta khairan qattu? Allah tanya dia, wahai hambaku, adakah kamu pernah melakukan apa-apa kebaikan, walaupun mungkin sedikit, masa hidup di dunia lah. Ya, orang ini betul bingung. Amalan kebaikan apa yang aku buat? Qala, orang ini menjawab dengan jujur. La. Oh tidak. Ya Allah, aku tidak pernah melakukan amal kebaikan apapun. Tak ada. Illa annahu kana li ghulam. Kecuali bahwasanya aku, ya Allah, punya anak muda. Pesuruh di sini maksudnya. Pembantu, pesuruh. Gulam, anak muda maksudnya. Jadi pembantulah, pekerjalah. Hanya aku ni pernah punya pekerja, ya Allah, masa di dunia. Wa kuntu udayinun nas. Dan aku suka memberi pinjaman kepada manusia. Yang susah tentunya. Fa'idha ba'attuhu liyataqadha, maka apabila aku suruh dia, perintahkan dia untuk minta bayar balik utang, memungut utang lah. Qultu lahu, aku pesankan kepadanya, khudh ma tayassara watruk ma asura. Ya, ambil oleh kamu apa yang mudah, bagi yang mampu bayar balik, kutip, dan tinggalkan bagi yang tak mampu bayar balik. Biarkan ajalah, lepaskan ya. Tajawaz dan bebaskan, halalkan. La'allallaha yatajawazu anna. Aku berpesan pada pegawaiku itu, ya Allah, mudah-mudahan nanti Allah pun akan membebaskan kita dan membiarkan kita. Karena aku ni semasa di dunia suka membebaskan orang susah. Dia ada tanggungan hutang, tapi aku tak kutip, kasihan, bebaslah. Dan aku berharap Allah pun nanti akan membebaskan aku daripada siksanya. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah menjawab. Allah sudah tahu sebetulnya apa perbuatan hamba ini di dunia. Apa ya Allah? Qad tajawaztu anka. Iya, wahai hambaku, sungguh aku telah bebaskan engkau daripada siksa. Masya Allah. Dosamu memang banyak kepada aku. Kebaikanmu memang tak ada. Tapi kamu rupanya bercakap jujur. Dan kamu pernah melakukan yang kamu rasa kebaikan. Dan itulah kebaikan. Suka membebaskan kesusahan orang. Itu aja. Orang itu betul ada kewajiban bayar balik utangnya. Tapi kalau aku kutip, dia lagi susah. Apalagi aku bagi dia interest. Woi, lagi susah. Ini nak bayar kapitalnya, nak bayar ibunya saja tak mampu. Ini ada anaknya, ada cucu, ada. Tak apalah cik, kalau cik tak mampu bayar bulan ini, tak apalah bulan depan pun boleh. Tapi beranak tahu. Pasal dah 1 bulan beranak. Pulang lagi tak apalah cik, tak payah bayar pun tak apa.
saya bagi tempoh 1 bulan. Tapi ada cucunya. Akhirnya anak cucu, anak pinak lebih banyak pada ibunya. Nah, ini menyusahkan orang susah. Memberi bebanan kepada orang yang sudah berat bebanannya. Ini tidak. Masa berhutang itu pun sebenarnya dia sedang kesusahan. Lalu dia tolong, tentu gembira. Kesusahannya hilang, walaupun ia masih punya beban hutang. Bila tiba masa untuk bayar balik, masih tak mampu. Maka orang ini dengan lapang dada, berjiwa besar, tak apalah cik, cik tak payah bayarlah. Aku bebaskan cik. Kata orang ini, ya Allah, aku lakukan ini, ya Allah, aku berharap mudah-mudahan engkau pun nanti di akhirat membebaskan dan membiarkan aku daripada siksa. Keyakinan itulah. Kemudian Allah kata, ya, qad jawastu angka. Sekarang aku bebaskan engkau daripada siksa. Tengok. Tapi ingat ya, orang ini orang ada syahadah ya. Kalau tak ada syahadah, jangankan hanya nak berikan hutang. Buat jalan raya pun tak ada apa namanya pahalanya. Kalau tak ada syahadah. Ini bermakna jamaah sekalian, jangan sekali-kali kita ini menganggap remeh akan kebaikan. Boleh jadi kebaikan yang kita lakukan itu nampaknya kecil. Kecil sahaja. Tetapi ia sangat besar di sisi Allah. Di sini kita baru tahu. Kalau dalam agama ini, jangan syariat agama Allah inilah. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur kehidupan kita inilah. Sebenarnya terbagi menjadi 2. Syariat Islam yang Allah turunkan pada kita untuk mengatur kehidupan kita ini terbagi menjadi 2. Satu, syariat Allah, peraturan Allah yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Namanya hablum minallah. Hablum minallah. Yang kedua, syariat Allah yang mengatur hubungan kita sesama manusia. Namanya hablum minannas. Hablum minannas. Hablum minallah yakni syariat yang mengatur macam mana cara kita bermuamalah dengan Allah. Cara menyembahnya, cara memohonnya. Ini kita tahulah. Namanya ibadah mahdoh. Yang kedua, syariat Islam yang berkaitan dengan peraturan hablum minannas. Bagaimana kita berinteraksi, bermuamalah sesama manusia. Kedua-duanya ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Hablum minallah pun penting, hablum minallah pun hendaklah dijaga. Saya coba ringkaskan penjelasan saya ini. Karena hadis terakhir ini yang saya bacakan, hadis Abu Hurairah ini jamaah sekalian, orang ini hanya dibebaskan oleh Allah daripada tanggung jawab siksanya, karena ia telah melakukan amalan yang berkaitan dengan hablum minannas. Kan tadi membebaskan hutang tadi lah. Ya mas sekalian, hablum minallah bagi kita Allah dan hablum minannas ini kedua-duanya wajib kita tegakkan. Itu pertama. Yang kedua yang saya katakan, bagaimana jika sekiranya, ini kesimpulan secara umum ya, jika sekiranya kewajiban kita yang berkaitan dengan hablum minallah dengan kewajiban kita melaksanakan hablum minannas ini bertembung. Dan kita tidak mampu melakukan kedua-duanya sekali. Walaupun kita tidak boleh meninggalkan kedua-duanya sekali. Kita hanya boleh buat satu. Itu maksud saya bertembung tu. Kalau kita melakukan hablum minallah, hablum minannas,
kita tinggalkan. Jika kita pada masa itu memilih untuk melaksanakan hablum minan nas, hablum minallah, kita tinggalkan. Itu masalah tertembung ini. Nak melakukan kedua-dua sekali, itu yang paling ideal. Nak meninggalkan kedua-duanya sekali, tak boleh. Kita hanya suruh pilih salah satu bila bertembung. Dalam perkara ini, dahulukan, utamakan, melakukan perkara-perkara yang berkaitan hablum minan nas. Ya. Hablum minallahnya kita tinggalkan. Waktu itulah. Contoh mudah. Ada orang punya duit 10.000 ringgit. 10.000 ringgit. Dia punya tanggungan hutang 10.000 ringgit. Dan dia sudah diberikan tempoh 3 kali. Ditunda 3 kali untuk bayar balik. Dan orang yang memberi pinjaman itu dah tak mau lagi memberikan tempoh. Tak mau tangguhkan lagi lah. Dia nak sangat duit 10.000 ringgit itu karena dia pun perlu. Kita ada 10.000 ringgit. Mana kita mau bayar hutang lah. Karena itu kewajiban. Itu hablum minan nas. Masa itu pula jemaah sekalian, tahun itu pula, bulan itu pula, kita pula dapat kota pergi haji kali pertama. Dapat pergi haji kali pertama. Kalaulah duit itu kita bayarkan sebagai biaya naik haji, pergi haji, ya, hutang tak terbayar oleh. Hutang tak terbayar. Bila kita gunakan untuk pergi haji, hutang tak terbayar, tapi bila kita berikan untuk bayar hutang, haji tak jadi. So, mana yang kita nak dahulukan? Sedangkan yang bagi pinjaman ni dah tak mau tengok. Tak tempoh lagi lah. Dahulukan untuk bayar hutang. InsyaAllah Allah tidak akan marah walaupun tahun itu kita tak jadi pergi haji. Bahkan mungkin tak jadi pergi haji. Karena kalau tidak pergi haji, kita termasuk orang yang tak mampu pergi haji. Kan ada tanggungan hutang. Jangan diutamakan pergi hajinya sehingga hutang tak terbayar. Bila agaknya tak tahu lagi lah sebab duit dah habis untuk pergi haji. Sedangkan untuk dapat 10.000 itu pun saya sudah bertahun-tahun. Ya marahlah nanti orang. Inilah maksud saya. Utamakan hablum minan nas. Tempoh hari pada saya nyatakan. Masa kita tazkirah sebelum Ramadan dahulu. Orang yang sudah berusia lanjut atau karena penyakit yang dideritanya, sehingga pada bulan Ramadan ia tak mampu berpuasa. Tahun itu pun tak mampu puasa, tahun depan pun tak mampu. Maklum karena faktor usia. Sampai bila-bila dah tak mampu berpuasa. Puasa itu hak Allah. Hablum minallah. Karena dia tak mampu buat, Allah kata, oleh karena awak tidak mampu buat puasa yang menjadi hak aku, maka gantilah dengan qiyamul lail selama 1 bulan. Tak ada. Siangnya kamu boleh tak puasa, tapi malam kamu wajib qiyamul lail. Tak ada. Allah tak suruh ganti dengan qiyamul lail bagi orang tak mampu berpuasa. Kamu mesti baca Al-Quran hatam 10 kali. Tak ada. Allah suruh ganti kegagalan kita melakukan ibadah puasa dengan apa? Bayar fidyah. Tengok. Bayar fidyah itu mana bahan makanan kita berikan kepada orang miskin. Bukankah menolong orang miskin itu hablum minan nas? Tengok. Gagal kita melaksanakan hablum minallah, Allah suruh kita ganti dengan melakukan hablum minan nas. Gitu. Sebab itu bila hadis ini orang yang mengaku tak pernah melakukan apa-apa kebaikan sepanjang hayat, tak ada kebaikan. Kecuali satu yang dibuat berkaitan hablum minan nas. Suka membebaskan orang daripada tanggungan hutang. Masa hutang itu pun dah susah, lalu dia tolong bagi pinjaman. Tiba masa pula tak mampu bayar, susah. Jangan dibebankan lagi. Saya itu jamaah sekalian ya. Saya nasihatkan diri saya sendiri dan juga kita semua. Kalaulah ada orang punya hutang pada kita dan dapatnya memang susah. Ini susah.
Ya, kita beri tempo lah. Quran kata fanadhiratun ila maisarah, bagi tangguh lagi. Bagi tempo lagi. Tapi kalau bagi tempo begitu masih juga tak mampu bayar dan betul-betul dia ikhlas tak mampu bayar, kita tahu dia berusaha bersujud untuk bayar tapi tak mampu. Quran kata wa anta sadaqu, sedekahkan saja. Apalagi kalau kita berfikir lebih jujur, lebih ikhlas. Iyalah sebenarnya kalau orang tu aku bebaskan hutangnya pun, aku halangkan pun, taklah aku jadi miskin. Kalau aku dapat balik pinjaman pun, taklah jadi kaya. Coba kalau kita berfikir, insya Allah, tak apalah, aku bebaskan aja lah. Sebab kalau kita bebaskan, dia tak bayar hutang pun, kita tak jadi miskin. Kalau dia bayar balik pun, tak malahkah menambah kekayaan kita. Saat itu, sebenarnya Allah sedang memberi peluang kepada kita. Ya, Allah sedang memberi peluang pada kita untuk mendapatkan, tengok ini, tajawuz. Jika kita biasa membebaskan orang daripada bebanan, tanggungan, kita ada hak, lalu kita halalkan hak kita. Orang itu ada kewajiban, lalu kita gugurkan kewajibannya. Mudah-mudahan Allah pun kelak di akhirat akan membiarkan kita, akan meninggalkan kita daripada kewajiban kita. Maknanya tak ada pertanyaan. Allah kata tajawaz tu, ya. Karena dahulu kamu suka membebaskan orang yang susah, sekarang aku pun bebas kamu daripada azab. Inilah saya katakan. Jadi bukan kes nanya ya. Jangan, nasihat aku tak tahu macam mana lah. Saya susah. Bagi itunya pada orang pun, orang tu tak mau bayar. Kan seakan kan kita. Lainlah kalau orang itu memang mampu bayar, tapi mengelak, itu boleh kita paksa. Bahkan boleh kita rampas apa yang menjadi miliknya sebanyak kewajiban yang ia wajib bayar. Wajib bayar. Jadi lagi sekali jamaah sekalian, yang dimaksudkan lam ya'malu khairan qattun. Mereka tidak pernah melakukan amalan sedikit pun kebajikan itu, yakni amalan-amalan zahir ya. Amalan zahir. Artinya pergi ke akhirat, jumpa Allah Subhanahu wa taala hanya membawa satu bekalan saja. Akidah tauhid. Itu saja. Kalau nak tanya berapa pahalanya daripada amalan, tak ada. Yang ada apa? Dosa saja. Dosa. Walaupun orang ini mungkin terakhir masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sudah tak layak dapat syafaat dari siapa saja. Tapi karena rahmat Allah, akhirnya masuk surga. Dan yang kedua, ada yang lebih cepat masuk surga daripada ini. Ada tauhid. Dan dia punya amalan kebaikan. Tapi al-kebaikan itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Suka membebaskan kesalahan orang. Akhirnya, dosa-dosa yang banyak, siksa-siksa yang sepatutnya Allah timpakan pada orang ini, Allah tinggalkan. Aku tak ambil tindakan pada kamu lah. Aku tak akan jatuhkan siksaan pada kamu lah. Aku bebaskan. Sebagaimana dahulu kamu suka membebaskan orang daripada kewajiban. Masya Allah. Ini akhirat oriented. Saya itu sedih. Zaman sekarang ini sedih. Zaman sekarang kadang sama kalau udah marah pada orang. Saya tidak. Okay. Tanpa kita jumpa di padang mahsyar. Dengan di padang mahsyar ini dicokit apa nih? Dengan padang mahsyar itu cokit ke atau mungkin di mahkamah rendah agaknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau tak pula kita tetap saya akan minta kita jumpa di mahkamah. Itu tak apa, itu dunia. Itu mahkamah dunia. Hakimnya manusia macam kita. Pendakwanya macam kita, mendakwa raya. Pembelanya kita, saksinya manusia. Semua manusia. Serba kurang, serba banyak yang tak tahu. Yang mungkin boleh boleh diputar belik lah. Apalagi kalau dapat mungkin lawyer yang terhebat. Bahasa kami dahulu, lawyer yang paling pandai bersilat lidah. Bersilat lidah, bukan orang Melayu mungkin kata putar belit. Ini bersilat, tapi yang silat lidah, bukan tangan. Jadi pusing.
menang. Tapi bila mahkamah akhirat, padang mahsyar, hakimnya Allah. Dan Allah yang jadi hakim itu mengetahui daripada alif hingga ya perbuatan kita. Bayangkan, hati kita. Kalaupun ada saksi, Allah dah tahu apa yang dikatakan oleh saksi itu. Menguasai, macam mana nak mengelak. Jadi dia ingat, janganlah mari kita jumpa di padang mahsyar. Jangan dipikir pada masa itu mahkamah rendah agaknya. Oh bukan, Mas. Kena selesaikan di sini. Membebaskan kesusahan orang. Oh itu sangat besar pahalanya. Sangat besar. Orang susah kita tolong, besar pahalanya. Jadi kalau ikut fatwa guru saya dulu, saya mungkin bingung. Kalau tengok orang susah, jangan bagi sedekah, bagi pinjam. Kalau tengok orang susah, jangan bagi sedekah, bagi pinjaman, bagi utang dia. Karena pinjaman itu menolong dia dari susah. Apa nanti ada tanggungan? Iyalah, biar nanti berusaha untuk membayar. Kalau mampu membayar, alhamdulillah. Kalau tak mampu, kalau kamu bebaskan, pasti dia akan mengalami dua kepuasan, kegembiraan. Gembira pertama karena dapat pinjaman. Gembira kedua karena selepas tiba masa bayar tak mampu dibebaskan. Itu kalau semua kita paham agama lah. Kalau kita tak payah pinjam lah, saya tak mau sedekah aja lah. Sedekah. Memanglah kalau pinjam tu wajib bayar balik, itu betul. Tetapi jika yang punya hak, jadi yang bagi pinjaman itu katalah menghalalkan haknya, membebaskan, menggugurkan dia daripada kewajiban, boleh, tak jadi masalah. Quran yang suruh, dapat pahala, Jadi inilah hablum minanas yang ya kadang sudah kurang lah. Sekarang apalagi Allah ya Tuhan. Hablum minanas sekarang ini sudah sangat retak ya Mas ya. Sudah boleh kata putus sudah. Bisa fahaman sikit sudah caci mencaci, kafir mengkafir, tuduh menuduh dengan Allah. Ngeri, sangat ngeri sekali. Mana tak berbaloi kata kalau dalam bahasa tidak berbaloi lah untuk mendapatkan satu-satu harapan, mencari satu-satu matlamat dengan cara yang begitu satu. Ibarat yang saya katakan tempoh hari, baru ya semalam saya katakan, tak boleh naik ke atas tapi jangan dengan pijak orang. Boleh kita naik ke atas tapi janganlah memijak kepala orang. Boleh maju ke hadapan tapi janganlah mentolak orang ke belakang. Boleh jadi orang kaya, boleh, tapi janganlah dengan cara memiskinkan orang. Itu tak boleh. Kaya boleh, dengan cara memiskinkan orang lain itu tak boleh. Ya tetap biasa. Jangan suka menyekat, menghalang orang lain untuk berjaya. Itu dosa besar. Orang itu ada peluang untuk maju, ada peluang untuk maju. Kita sekat, dosa kita. Itu namanya memiskinkan orang lain. Itu bahaya tuh. Itu bahaya. Ya, akhirnya orang yang miskin, orang yang tak maju itu akan dapat gelaran. Gelarnya sangat tak cantik, gelarnya goblok akhirnya. Ya, dia baca goblok. Macam mana tak goblok? Nak go kena blok. Ya, mestilah macam mana nak pandai. Dia ada semangat untuk go, tapi blok. Go blok. Itu aja goblok. Goblok itu sebenarnya bukan gelaran yang hina. Itu orang yang hebat. Hanya mungkin kalah kuasa, kalah pengaruh. Orang punya potensi yang sangat besar. Tapi kan di blok. Habislah. Itu akhirnya goblok. Apa itu karangan saya aja dah. Baik, coba jadi paham ya maksud lam ya'mal khairan qattu. Jadi rupa-rupanya kata kunci dia dalam hidup ini kalimah syahadah. Tapi janganlah nak jumpa Allah hanya bermodalkan kalimat tauhid, tak punya amal soleh,
buat dosa suatu tak apa. Janganlah, bukan begitu maksudnya. Itu sudah salah faham ya. Itu salah faham. Nah, baik. Jadi apa namanya? Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ar-rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luasnya. Baik, sekarang kita baca hadis yang berikutnya aja Mas sekalian. Nah, hadis ini benar-benar yang masa saya belajar hadis itu membuat kita terpegun lah. Nabi cerita umat dahulu ni sebetulnya. Ini berlaku pada umat dahulu, tak tahu umat Nabi siapa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, kana rajulun yusrifu ala nafsihi. Ada dahulu kala ada seorang lelaki yang sangat-sangat kecewa, boleh katakan hampir putus asa lah, terhadap dirinya sendiri. Merasa dosanya terlalu banyak, sangat-sangat banyak. Dosa sangat banyak, bekalan pula tidak ada. Dan dia sedar, menyadari sungguh dosanya sangat banyak, besar-besar pula. Sementara bekalan amal soleh yang nak dibawa, ya, kalau tak kata tak ada pun, terlalu sikit lah. Sedangkan ajal sudah menghampirinya. Yalah. Ajar sudah menghampirinya. Falamma hadarahul maut, maka tatkala orang ini didatangi oleh kematian, ajal sudah menjemputnya, dekat nak mati, hatinya takut, mengingat dosanya sangat banyak, mengingat bekalannya sangat sedikit, ketakutan nak mati ini. Luar biasa. Takut sungguh. Ini bagus nih, jadi akhirnya kembali pada diri sendiri kan. Ketika dekat nak mati, dipanggil anak-anaknya. Qala li banihi. Dikumpulkan anak-anaknya dan berkata, berwasiat pada anak-anaknya. Bani itu jam dari ibnun. Ibnun seorang. Banin itu ramai. Banin atau banun atau abna. Apa pesanan orang tua ini pada anaknya? Idza ana mittu. Idza ana mittu, ada baca mitu, ada baca mutu. Sebab mata yang mutu. Mata yang mutu, boleh mitu. Ada yang baca dua. Idza ana mutu. Fa akhrikuni. Wahai anak-anakku, apabila nanti aku mati, ayah aku ini mati, fa ahrikuni, maka bakar sajalah jasad ayahku. Jangan kamu terus tanam, nak. Kamu bakar hingga hangus, hingga jadi abu. Tsummat hanuni. Kemudian kamu hancurkan debunya itu. Hancur lebur. Jangan biarkan kalau masih arang, hancurkan. Tumbuk kalau perlu. Dalam bahasa sehari-hari sebenarnya tohana itu menguli. Macam orang nak buat roti tepung, diuli, campur-campur, diaduk-aduk, itu namanya menguli. Ngulih, umat, hancur leburkan. Tsumma daruni firrih. Kemudian kamu biarkan jasad ayah yang kamu dah bakar, dah jadi debu itu kamu biarkan supaya diterbangkan di angin. Diterbangkan di angin. Dalam matan yang lain, taburkan di darat ada, di laut ada, di hutan ada, mana berseliweran. Sehingga debu daripada jasad ayah dah bercerai-berai. Tidak berada di satu tempat, berada di merata tempat, dan sudah menjadi abu. Tidak ada lagi tulangnya, tidak ada lagi.
Ini wasiat orang tua nih kepada anaknya nih. Bila mati. Wa fawallahi. Lalu dia kata, demi Allah. Nah, dia bersumpah dengan Allah. Karena orang ini percaya pada Allah. Orang ini percaya pada Allah. Orang ini percaya pada hari akhirat. Ya, bahasa mudanya orang ini ada tauhid lah. Gitulah. Demi Allah, la in qadara alayya rabbi, jika sekiranya Tuhanku menunjukkan kekuasaannya kepada aku, la yu'adzibani, niscaya ia akan menyiksa aku juga, adzaban ma adzabahu ahadan, dan siksaan yang dia tak pernah timpakan pada sesiapa pun. Maksudnya apa? Orang ini fikir kalau jasadnya dah jadi debu, diselerakkan, ditabur di beberapa tempat, ditiup di angin, ya nanti tak disiksa lah. Apa yang disiksa? Dah jadi debu bertebangan, merata-rata. Tapi dia yakin, jika Allah berkuasa, mengenai kuasanya, Allah masih siksa aku juga, walaupun aku dah jadi debu. Tapi dia lakukan ini karena takut pada Allah. Ingat dosanya sangat banyak. Nah, jumpa Allah, ingat dosa sangat banyak. Amalan tak ada, coba macam mana? Ya, tak apalah, bahaya. Nah, hancurkan dia lah, bahaya. Biar tak berwujud lagi. Ya, berfikir maknanya nanti kalau Allah nak siksa dia, susah sikit lah. Sebab dah jadi debu. Dah jadi debu. Falamma mata, maka tatkala orang ni mati, dah mati, fu'ila bihi dzalik, dilakukanlah wasiatnya itu. Anaknya melakukannya. Begitu mati, anak orang dibakar. Kan ini pesanan dia. Ingat ya, ini bukan umat Nabi Muhammad, ya, ini Nabi cerita umat dahulu. Dan Nabi tak sebut umat Nabi siapa. Yalah, kalau umat Nabi Muhammad kan tidak boleh orang Islam mayatnya dibakar, tak boleh. Dilakukan, anaknya habis, ditabur sana sini, dah selesai. Ini cerita Nabi berada di alam gaib. Setelah masuk ke alam barzah, ingat jemaah sekalian ya, dia tidak dikubur, maksudnya tidak ditanam di tanah kuburan, karena dah terbakar. Tapi begitu orang itu mati, semua masuk alam kubur. Saya ulangi, setiap orang yang mati masuk atau pindah ke alam kubur, walaupun tidak ditanam di tanah perkuburan. Oke. Setiap orang mati masuk ke alam kubur, walaupun tidak ditanam di tanah perkuburan. Dibakar ke, ditelan di ikan ke, ditelan rimau ke, kan tidak ditanam. Tapi tetap saya masuk alam kubur. Setelah masuk alam kubur, fa'amarallahul arda, lalu Allah perintahkan buminya. Bumi diberi arahan oleh Allah. Apa kata Allah pada bumi? Ijma'i ma fiki minhu. Kumpulkanlah olehmu, wahai bumi, apa-apalah yang ada di permukaanmu daripada debu dan abu mayit hambaku ini. Mana-mana permukaan kamu yang di situ ada debu, jasad hambaku yang dibakar itu, kumpulkan. Ya, Allah perintahkan bumi sekali mata. Fa'alat, bumi pun melakukan perintah Allah. Fa'idha huwa qa'im, maka tiba-tiba orang ini berdiri sempurna wujudnya. Mulai dari hujung rambut hingga hujung kakinya. Di alam barzah, ya, bukan di dunia. Terkejut orang ini. Sebab dia fikir bila dia jadi abu itu, malaikat susah nak tanya. Kan dah berkecai. Macam mana nak tanya? Siapa nak tanya? Debu. Berselerak, bukan satu longkok. Bertabur, diterbangkan di angin. Dia lupa segala-galanya itu milik Allah, kuasa Allah itu, angin itu kuasa dikuasai Allah, bumi dikuasai Allah, api kuasa Allah. Inama amru idza sa'an ayaqul kun fayakun. Bila Allah menghendaki sesuatu, hanya kun. Api panas Allah suruh jadi sejuk, sejuk. Lautan Allah kata terbelah, terbelah. Manusia yang sempurna Allah suruh jadi monyet, automatically waktu itu jadi monyet on the spot. Jadi itulah kuasa Allah. Tiba-tiba berdiri di alam barzah sempurna.
Apalagi Allah tanya dia lah. Qala, lalu Allah bertanya, ma hamalaka ala ma sona'ta. Wahai hambaku, apakah yang mendorong kamu? Apakah yang mendorong kamu atau yang menyebabkan kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu berwasiat suruh anak-anakmu untuk bakar jasadmu semasa mati tempoh hari? Dan jadi debu dah terbang ni, apa tujuan kamu? Apa motivasi kamu? Tentu adalah yang motivate diri kamu. Apa puncanya? Allah sebenarnya tahu jamaah sekalian, tapi Allah sengaja tanya. Biar orang itu mengaku sini. Apa jawaban orang ini? Sungguh mengejutkan kita. Jawabannya, qala, dia menjawab, ya Rabb, wahai Tuhanku, khosyatuk. Khosyatuk. Khosyatuk kata mana? Aku takut kepadamu. Karena takutku kepadamu, ya Allah. Semasa ajalku sudah terasa sangat dekat. Kematian sudah semakin hampir, ya Allah. Yang sekejap lagi aku akan bertemu denganmu. Dan kamu akan bertanggungjawabkan segala amalku. Aku takut, ya Allah. Melihat dosaku terlalu banyak. Aku mengakui dosaku sangat banyak. Tentulah azabku sangat besar. Pertanggungjawabanku sangat berat. Sementara amalan kebaikan, aku tak ada. Aku tak buat amal baik. Bekalan tak ada, bebanan. Subhanallah. Jadi aku takut untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapanmu, apalagi menghadapi siksamu. Karena ketakutanku kepadamu yang amat sangat inilah, ya Allah. Aku pesan anakku supaya bakar saja saatku jadi debu, dan aku fikir bila dia di debu, aku tak bertanggung jawab. Tak ada pertanggungjawaban. Malaikat susah nak tanya. Karena jadi debu. Allah tahu orang ini niatnya ikhlas. Betul-betul semata khosyatullah. Karena orang ini jawab jujur, dan Allah memang tak boleh ditipu, ya. Apa kata Nabi? Faghfarolahu. Allahu Akbar. Faghfarolahu. Lalu Allah mengampunkan dosa orang ini. Subhanallah. Murahnya lah pengampunan Allah rupanya, ya. Rahmat Allah rupanya. Hadis ini sahih, ya. Bukhari meriwayatkan, Muslim pun meriwayatkan, walaupun ada sedikit perbezaan matan. Sebab itu dikatakan muttafaqun alaih. Disepakati atasnya hadis ini oleh Bukhari Muslim. Karena Bukhari meriwayatkan, Muslim pun meriwayatkan, tapi dengan sedikit perbezaan dalam matan hadisnya. Maknanya sahih. Tengok. Karena terlalu takut Allah. Orang yang ada rasa takut pasti karena ingat dosanya. Membayangkan azab yang akan menimpanya. Sementara taubatnya mungkin belum dilakukan atau masih kurang. Takut pada Allah pasti karena mengingat bekalannya belum cukup. Sementara masa untuk menambah bekalan semakin suntuk. Apakah daya? Ketakutan yang memuncak, yang paling tahap maksimum ini, itu akhirnya berwasiat dengan wasiat yang pelik terhadap anak-anak. Pelik sungguh wasiatnya. Nah, bila nanti ayah mati bakar aja, nak. Seakan-akan dia kata, nah ayah takut nak jumpa Allah, takut nak ditanya, takut nanti jadi biar nanti ya, menurut ayah fikir nanti kalau engkau dah bakar jadi abu, mungkin pertanggungjawab tak ada. Macam mana tanya pada abu? Nak debu, nak tanya pada debu, abu macam mana? Debu mana boleh tanya? Mungkin dia fikir itu. Subhanallah. Khosyah. Nah, ini pengajaran lagi. Ya sekalian, orang yang sentiasa ingat dosanya,
Di sana ada tauhid ya. Orang ini percaya Allah. Buktinya itu tadi. Dia aku takut Allah, dia takut Allah, dia percaya ada azab. Itu maknanya ada tauhid lah tuh. Ada tauhid. Tapi dosanya sangat banyak. Macam mana dosa yang sangat banyak, besar, dapat pengampunan daripada Allah? Pertama, karena tauhidnya. Kedua, karena ketakutan akibat. Ketakutan karena mengikirkan dosa itu. Khosyah. So itu dosa diampun dan tak perlu disiksa. Sementara hadis sebelumnya yang kita telah pelajari itu ada tauhid, dosa banyak, ya mungkin karena tak ada khosyah, tak ada apa, ya disiksa dahululah. Tengok. Jadi kalau boleh dikatakanlah orang ini jumpa Allah tidak melakukan kebaikan sedikit pun, itu betul. Maksudnya kebaikan amalan zahir. Amalan zahir tidak ada. Sebab khosyah itu termasuk amalan hati. Saya itu bersyukurlah. Bersyukurlah dan bertuahlah. Bila kita sering kali merasa takut dan khawatir, setiap kali mengingat dosa, kesalahan kita, kecuaian kita dalam hidup, sementara umur makin suntuk. Teruskan rasa takut itu. Kalau perlu menangis. Bila mengingati dosanya terlalu banyak, sementara taubatnya mungkin belum atau masih kurang. Mengingat bekalannya masih sangat sedikit, belum cukup. Sementara masa untuk beramal makin suntuk. Kata hadis ini, hadara. Idza hadul maut, kematian makin dekat. Modalnya apa? Kalau kita tak mampu buat yang baik. Nak buat amal yang besar-besar dah tak mampu. Ya, faktor masa, faktor usia, faktor kesehatan. Mungkin tak mampu. Nak menambahkan bekalan dengan amalan yang besar-besar dah tak mampu. Apakah ini bermakna orang itu sudah tertutup peluang untuk beramal soleh untuk mendapatkan bekalan? Belum. Apa peluang untuk beramal soleh itu? Tanamkan rasa takut. Terus mohon ampun pada Allah sambil rasa takut kalau belum nangis. Itu saja yang perlu dilakukan. Kalau memang sudah tidak berupaya melakukan menambah bekalan dengan amalan yang lain. Jika sebenarnya sudah tidak berupaya menambahkan bekalan dengan amalan-amalan zahir yang lain, tanamkan rasa takut. Hanya mohon ampun sambil menangis, membayangkan siksa yang akan menimpa kita karena kita seakan nampak kesalahan dan dosa kita masa silam. Melihat dosa terlalu besar, melihat amalan terlalu sedikit. Akhirnya orang ini tengok. Ini sabda Nabi ini sahih ini. Diampun dosanya. Bila diampun dosanya, tauhidnya tidak terbatal ya. Tauhidnya terbatal, dosa diampun. Orang yang masuk surga jemaah sekalian. Iya. Masuk surga tanpa perlu merasai siksa neraka. Subhanallah. Inilah keluasan rahmat Allah. Yang tidak sepatutnya kita lepaskan kita. Rugi rasanya Allah memberitahu kita, membuka pintu rahmatnya bila seluas sudah sebesi itu, tapi kita tidak memanfaatkannya, tapi tidak mendapatkan rahmatnya. Bayangkan, Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya, tapi kita tak dapat rahmatnya. Bukan karena Allah bakhil, subhanallah, kita yang tidak mau memanfaatkannya. Ibaratnya Allah bagi macam-macam, tapi kita tak dapat. Ya salah kita. Walhal orang ditengok berada di hujung hayatnya. Ya, berada di hujung hayatnya. Tiba-tiba timbul rasa ketakutan pada Allah. Dan itu diakuinya semasa dah di hadapan Allah, dah bukan di dunia, tak ada siapa yang tahu. Di hadapan Allah di alam barzah ditanya pasal apa kulakuan ini, khosyatu. Dia mengakui dan Allah benarkan karena pasti orang ini bercakap jujur. Sebab bila bercakap bohong, Allah pasti Maha mengetahui. Dan orang ini masuk surga.
betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itu saya sampaikan. Penjelasan itu mungkin boleh dibaca sendiri, ya, karena tidak saya menyampaikan apa ini masukannya. Dan keterangan yang lain mungkin ditambahkan pada sidang yang lain, tidak ada kesempatan. Kaitan yang ini, mudah-mudahanlah sengaja kita pelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir. Ini mah hadis-hadis tafsir ya, kabar gembira, good news, semuanya good news belakang ini. Ada yang kita pelajari ini agar kita ada rasa roja, supaya jadi hidup ini tidak putus asa, supaya setiap orang mukmin sentiasa merasa punya, yakin, punya masa depan yang cerah di akhirat. Syaratnya ia mau memanfaatkannya. Seperti mana seru kata-katakan, segelap apapun masa silam kita, sehitam apapun masa silam kita, Allah masih beri ruang, peluang, harapan kepada kita pada masa hadapan. Surga masih dibukakan oleh Allah. Hatta bagi mereka yang banyak dosa sekalipun. Syaratnya, pertama, akidah tidak terbatal. Kedua, mau bertaubat. Bagaimana kalau tak sempat bertaubat? Macam mana kalau bertaubat? Tapi ada akidah tauhid. Insya Allah. Dengan rahmat Allah, akhirnya masuk surga, walaupun bukan yang terakhir. Dan tentu kita tidak mau masuk surga yang terakhir, yang sudah waliyadzubillah. Mudah-mudahan hadis-hadis seperti ini menjadikan ya bahan renungan bagi kita, santapan rohani kita, menjadi semakin merasa bertuah jadi orang Muslim. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan 3 jenis orang mukmin bahkan surah Fatir, inilah orang mukmin zalim tuh macam inilah. Inilah orang mukminun zalim tuh. Mukmin tapi zalim, mukmin di neraka. Ya, masuk surga tapi yang terakhir lah. Waliyadzubillah. Itu saja, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Masuk dengan bacaan Istighfarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Kabar Pak Hasan? Pak Hasan sehat? Oh, dia tidur di Pak Hasan tu. Pak Haji Hasan Muhammad sehat?